Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abigail Rizkani dari Prodi HI semester 2. Saya berasal dari kelas HI 2A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang resensi saya dari chapter Thinking About International Relations Theory dari buku International Relations Theory karangan Paul R. Viotti dan Mark V. Coppi. Definisi teori dan konsepnya. Kata teori itu bisa memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. In general, sesuatu itu bisa dianggap benar secara teori, tapi belum tentu benar dalam kenyataan. Di chapter ini, teori-teori dalam HI itu membantu kita untuk memahami dunia dan polanya dengan lebih mudah. Karena teori itu bukan hanya tentang menjelaskan apa yang terjadi, melainkan juga tentang kenapa sih fenomena itu bisa terjadi. Terus teori itu baru bisa dianggap berguna jika dia capable untuk memberikan dasar yang kuat untuk bisa meyakini kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Cara seseorang untuk mengidentifikasi teori itu banyak ya caranya. Salah satunya adalah pengembangan hipotesis. Jika A, maka B. Tapi, of course, seperti semua teori-teori yang ada, nggak semua teori itu memiliki relevansi yang sama dengan kenyataan yang pasti akan terus berubah. Epistemologi, metodologi, dan ontologi. Sebelum seseorang itu mencoba untuk mendefinisikan apa itu teori, penting untuk mempertimbangkan tiga prateoritis atau pemikiran mentah yang kita dapatkan sebelum kita mau membuat teori. Yang pertama adalah epistemologi, yang berkaitan dengan cara kita memperoleh pengetahuan tentang dunia dan bagaimana kita bisa yakin kalau itu tuh benar. Salah satu cara memastikan kebenaran dalam epistemologi adalah melalui pengamatan langsung menggunakan indera kita. Dua adalah metodologi. Metodologi banyak menggunakan pendekatan positivisme, di mana positivisme ini mendukung penggunaan metode ilmiah seperti pengujian hipotesis dan pemodelan kausal untuk memahami hubungan antar negara. Metode ini dapat berupa kuantitatif seperti analisis statistik dan perhitungan sistematis, atau juga kualitatif seperti studi kasus mendalam dan perbandingan antar berbagai kasus. Last but not least adalah ontologi. Ontologi itu adalah cara pandang kita dalam memahami dunia dan segala sesuatu di sekitar kita. Dalam HI, pertanyaan yang ditimbulkan oleh ontologis itu berkaitan dengan apa yang benar-benar ada dan bagaimana hal itu tuh bisa mempengaruhi perilaku negara atau juga aktor lainnya. Misalnya nih, apakah peristiwa dalam politik internasional tuh terjadi karena faktor eksternal seperti kekuatan militer dan ekonomi, atau lebih kepada ideologi dan budaya mereka? Dan juga, apakah negara tuh akan selalu bertindak seperti individu rasional yang selalu mengejar kepentingannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tuh kurang lebih mempengaruhi cara seorang ilmuwan politik dalam memahami dan meneliti hubungan internasional. Sejarah teori hubungan internasional. Setelah Perang Dunia Kedua, kaum realis dan idealis berdebat soal bisa nggak ya dunia ini berubah secara damai. Kemudian pada tahun 1960-an muncul perdebatan lain antara kaum tradisionalis dan behaviораlis, karena tradisionalis itu lebih mengandalkan metode sejarah dan filsafat, sedangkan behaviораlis itu lebih menekankan kepada metode ilmiah dan analisis data. Kemudian belakangan muncul pemahaman bahwa hubungan internasional itu harus juga melibatkan interpretasi, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber dalam konsepnya Verstehen atau pemahaman interpretatif. Selain itu, pendekatan sejarah, Marxisme, dan postkolonialisme itu juga menjadi bagian dari diskusi tentang bagaimana suatu teori dalam HI itu harus bisa dibentuk. Meskipun kayak gitu, sebenarnya tidak ada satu cara pun yang benar dalam mempelajari sesuatu, karena semakin banyak perspektif yang kita gunakan tuh semakin dalam pula pemahaman kita tentang bagaimana dunia di sekitar kita tuh bekerja. Kemudian ada peran teori dalam hubungan internasional. Meskipun para ahli HI memiliki perbedaan pendapat, mereka yang cenderung menggunakan pendekatan positivis sepakat bahwasanya teori itu merupakan hal yang penting dan tidak dapat dihindari dalam menjelaskan serta memprediksi peristiwa di masa depan, sebab teori dan hipotesis yang kita gunakan tuh menentukan apa yang harus diperhatikan dan apa yang bisa diabaikan, sehingga kita tuh tidak merasa overwhelmed dengan banyaknya informasi dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Akan tetapi, berpikir secara teoritis itu bukan berarti kita tuh bisa membuat prediksi spesifik seperti negara A akan menyerang negara B di minggu pertama tahun ini. Nggak kayak gitu. Tapi itu tuh cuma membantu kita untuk memahami mengapa sesuatu dapat terjadi dan faktor-faktor apa sih yang dapat mempengaruhinya.
Karena berpikir secara teoritis itu berarti mencari pola utama dalam berbagai peristiwa dan menghubungkan berbagai potongan informasi untuk membentuk gambaran yang lebih jelas. Lalu ada level analisis dalam hubungan internasional. Level analisis atau tingkat analisis adalah kerangka kerja yang dapat membantu kita untuk memahami HI secara sistematis. Dalam pendekatan ini terdapat perbedaan antara tingkat analisis dan unit analisis. Tingkat analisis itu mengacu pada 3 level utama, yaitu individu atau kelompok, negara dan masyarakat, kemudian sistem internasional secara keseluruhan. Sementara itu, unit analisis itu lebih spesifik seperti negara, organisasi, individu, kelompok, atau kelompok sosial. Ketika ingin memahami suatu fenomena seperti penyebab perang, hal-hal yang ingin dipelajari itu disebut variabel dependent. Sementara faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap fenomena tersebut disebut variabel independent. Salah satu pemikir kajian ini adalah Kenneth N. Waltz yang pada tahun 1950-an mencoba untuk mengidentifikasi berbagai tingkat analisis dalam memahami penyebab perang. Ia mempertanyakan apakah perang disebabkan oleh sifat manusia yang memang agresif secara alamiah, atau apakah ada jenis negara tertentu yang lebih cenderung untuk berperang dibandingkan negara yang lain. Selain itu, dia juga menelaah apakah perang terjadi karena sistem internasional yang anarkis, di mana tidak adanya pemerintahan pusat untuk mencegah negara-negara saling menggunakan kekuatan kepada satu sama lainnya. Aplikasi teori dalam HI. Seperti yang telah disebutkan di awal, stigma yang didapat dari teori itu adalah meskipun sesuatu itu bisa dikatakan benar secara teori, namun hal itu belum tentu benar dalam dunia nyata. Padahal sebenarnya teori itu bisa menjadi cara kita untuk terlibat dalam dunia yang berputar dengan arus global yang sangat cepat. Seperti yang dikatakan oleh Kenneth Waltz, mewakili ahli teori dengan orientasi positifis dalam HI, bahwasanya dari teori semua yang lain itu mengikuti. Dia juga menambahkan bahwa teori itu menjelaskan dan terkadang juga bisa mengantisipasi atau memprediksi hasil. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih praktis daripada teori yang baik, lebih lagi dalam hubungan internasional. Kesimpulannya, secara keseluruhan, teori hubungan internasional merupakan tools penting dalam memahami bagaimana dunia dan sekitarnya itu bekerja. Hanya saja dia harus digunakan dengan kesadaran penuh bahwasanya dunia internasional tidak akan selalu berjalan dengan prediksi teoretis yang sudah kita buat. Karena pada kenyataannya, hubungan internasional seringkali chaotic, penuh kejutan, dan tidak selalu rasional. Teori memang hal yang krusial, tapi dia juga harus bisa tetap fleksibel agar bisa diterapkan sewaktu-waktu. Untuk chapternya sendiri, menurut saya, chapter dari buku ini sangat membantu mahasiswa semester 2 seperti saya dalam memahami teori hubungan internasional dan bagaimana cara mengaplikasikannya di bidang ilmu yang saya pelajari. Overall, it's good. Baik, mungkin itu saja penjelasan lisensi yang sudah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.